Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosua Bernardus Silaban dengan NPM 23120110546. Di sini saya akan mempresentasikan hasil terkait proposal metode penelitian saya, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SIM Hum dalam mata kuliah metode penelitian kelas F4. Oke, uh, masuk ke pembahasan pertama. Judul yang saya bawa di sini adalah perspektif hukum pidana, yaitu terkait unsur memperkaya diri dalam tindak pidana korupsi. Ringkasan eksekutif. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum pidana terhadap pemenuhan unsur memperkaya diri dalam tindak pidana korupsi, khususnya ketika seseorang terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi. Fokus utamanya yaitu menganalisis apakah unsur memperkaya diri tetap terpenuhi meskipun terdakwa ini tidak menikmati hasil korupsi secara langsung. Kemudian adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan juga kasus. Dengan penelitian ini, saya berharap memberikan pemahaman komprehensif atau mendukung pemahaman komprehensif tentang penafsiran unsur memperkaya diri dalam tipikor. Kriteria yuridis yang saya ambil di sini adalah mengidentifikasi kriteria yang digunakan hakim dalam menilai pemenuhan unsur memperkaya. Kemudian juga dasar pertanggungjawaban, yaitu menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana dalam situasi terdakwa tidak memiliki keuntungan pribadi. Kemudian juga saya harapkan di sini juga pemahaman komprehensif terkait bagaimana pola pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Kemudian adapun latar belakang dikatakannya korupsi ini sebagai kejahatan luar biasa atau criminal extraordinary, yaitu karena tindak pidana korupsi ini didiskualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang masif dan juga sistematis, terutama kepada masyarakat dan juga negara. Yang pertama, dapat merusak perekonomian negara. Yang kedua, merusak tata kelola pemerintahan. Dan yang ketiga, merusak moralitas bangsa. Pemberantasan korupsi di Indonesia ini kita didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak korupsi. Kemudian masuk ke dalam unsur memperkaya diri dalam tipikor. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor mensyaratkan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Konflik interpretasi yang ada di sini adalah terjadinya permasalahan yang muncul ketika terdakwa ini yang dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi tidak memperoleh keuntungan material namun perbuatannya merugikan negara. Kemudian barulah timbul pertanyaan-pertanyaan kritis seperti bagaimana perspektif hukum pidana dalam menyikapi hal tersebut. Karena korupsi ini sering dikait-kaitkan dengan orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak. Namun bagaimana jika si terdakwa ini ternyata tidak dapat dibuktikan terkait adanya menerima keuntungan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pemenuhan unsur memperkaya diri terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi namun tidak memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua adalah, apakah ketiadaan keuntungan pribadi dapat menjadi dasar pembebasan dari tuduhan tindak pidana korupsi? Kemudian masuk ke dalam tinjauan pustaka, definisi korupsi, yaitu korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang merugikan negara. Ada seorang ahli yang berpendapat, yaitu Aida Ratna Julaiha dan juga Sari Anggreni, mengatakan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan besar bagi kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Jika dalam KBBI, korupsi ini secara harfiah berarti keadaan yang buruk, rusak, cenderung menggunakan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dan bisa disogok. Kemudian masuk ke dalam tinjauan pustaka unsur-unsur tindak pidana korupsi. Menurut Kurniawan, unsur-unsur korupsi itu meliputi yang pertama adanya pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua adanya kerugian negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau juga golongan. Kemudian pelaku ini bersifat seorang pejabat negara atau seseorang yang menyelenggarakan negara. Kemudian analisis unsur memperkaya diri sendiri. Dalam Undang-Undang Tipikor ini tidak menjelaskan arti atau kriteria memperkaya, menyebabkan
Inilah hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum tersebut. Secara bahasa, memperkaya itu dapat kita artikan menjadikan bertambahnya kekayaan. Kemudian, hakim memiliki diskresi dalam menentukan hukuman dari 4 tahun hingga seumur hidup atau mati, sebagaimana dalam Undang-Undang Tipikor. Redaksi pasal yang belum jelas dapat berdampak multitafsir, karena di dalam undang-undang seperti yang sudah saya jelaskan, unsur memperkaya ini tidak diartikan secara jelas. Kemudian masuk ke dalam pembahasan kerangka pikir penelitian. Yang pertama adalah terkait masalah, yaitu perbedaan penafsiran unsur memperkaya diri. Kemudian dilanjutkan dengan landasan terkait pertanggungjawaban pidana dan juga undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian bagaimana analisis terkait makna unsur memperkaya dan perbedaannya dengan keuntungan pribadi. Kemudian masuk ke dalam kondisinya, yaitu terpenuhi tanpa keuntungan pribadi secara langsung. Kemudian dapat disimpulkan nanti terkait unsur dapat terpenuhi meski tanpa keuntungan pribadi dengan menyandingkan dengan kasus-kasus yang ada atau yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unsur memperkaya diri dapat terpenuhi meskipun terdakwa tidak menerima keuntungan pribadi selama perbuatannya menyebabkan keuntungan bagi pihak lain atau menimbulkan kerugian negara sebagaimana dalam kasus atau putusan-putusan yang terjadi sebelumnya. Sekian presentasi dari saya terkait proposal metode penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.